Shalom Bapak Ibu semua. Semangat pagi. Mantap. Ada semangat pagi hari ini? Coba lambaikan tangannya kalau yang semangat. Luar biasa. Mari kita pagi hari ini persiapkan hati kita. Terima kasih Bapak. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Biarlah kami boleh mengagumi Engkau.
Terima kasih Bapa, Engkau telah membuat kami terlalu terpesona dengan apapun yang Engkau perbuat dalam kondisi kami, apapun, dimanapun titik kehidupan kami, di musim apapun kami berada, Engkau terus mempesona di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu. Dan di dalam nama-Mu biarlah setiap kami boleh memuji-Mu. Amin. Masih ada semangat pagi hari ini? Kok tekan-tekan semua ya? Ada yang berbahagia pagi hari ini? Lambaikan tangan. Yang berbahagia? Oh, masih belum semua. Saya mau yang berbahagia kasih lihat kanan kiri dan kasih tahu. Yuk bahagia yuk. Bahagia yuk. Mbak bahagia mbak. Hai musik bahagia kalian. Sudah? Sudah bahagia? Bahagia itu terlihat secara fisik itu mudah ya. Tersenyum, ketawa ya. Coba lihat kanan kirinya sudah tertawa belum? Siapa muji Tuhan lagi? Bantu tepuk tangannya. Allah yang berkuasa, janganlah
Masih semangat? Silakan duduk kembali. Saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita pujikan pujian bersama-sama. Yesus kepada tangan dalamnya. Yesus kepada tangan. Yesus kepada tangan dalamnya. Amin. Selamat beribadah. Jadi kita persiapkan hati kita untuk kita bersyafaat.
mungkin bicaranya agak terbata-bata karena hadiratnya yang saya rasakan, kehadiran Tuhan di dalam saya itu sangat kuat sekali. Tuhan itu mau setiap kita kembali sama Dia. Kita harus memiliki hati yang takut ketika Tuhan itu meninggalkan setiap kita. Saya secara pribadi ketika 2013 Tuhan membawa saya, menyelamatkan hidup saya. 1 tahun kemudian Tuhan itu mengajari banyak hal. Saya tidak pernah yang namanya sekolah Alkitab Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya sangat bersyukur karena favor, karena perkenanan, karena privilege yang Dia berikan di dalam hidup saya, sehingga saya ini seringkali mendapat pengajaran-pengajaran yang sangat segar secara pribadi dari Tuhan. Bahkan terkadang gereja belum mengajarkan, tapi saya sudah menerima hal itu terlebih dahulu. Di tahun 2014 Tuhan itu mengajari saya seperti ini. Belajar dari Musa, belajar dari Daud di Mazmur 51. Dua pribadi ini adalah dua pribadi yang sangat takut yang namanya ditinggal Tuhan, yang sangat takut kehilangan Tuhan, yang sangat takut ketika Tuhan itu mundur dari hidup mereka. Bahkan Daud sampai berkata, Tuhan, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Tuhan, jangan biarkan roh-Mu itu undur dariku. Dan iman seperti itu yang Tuhan mau kita miliki hari ini. Jangan biarkan hidup kita ini hidup yang biasa-biasa saja. Tapi mari kembali sama Bapa, kembali ke Tuhan. Beberapa orang hidupmu hancur. Beberapa orang engkau lama meninggalkan Tuhan. Beberapa orang keluargamu berantakan. Beberapa orang kehidupan finansialmu porak-poranda. Beberapa orang kecewa sama Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama bersatu hati, kita bersepakat, kita ambil waktu, ingini Dia dengan kuat, teriak sama Tuhan, Tuhan, jangan Kau tinggalkan aku, karena ketika Engkau meninggalkan aku, habislah hidupku. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ambil waktu, beresi hidup setiap kita. Jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita bisa. Jangan kita seperti Israel. Tapi mari kita tidak mengeraskan hati setiap kita. Beberapa orang ada yang mengerjakan pelayanannya dengan setengah hati, bahkan dengan tawar hati. Mari kembali sama Tuhan. Dia sudah berdiri dengan tangan yang terbuka menyambut setiap kita. Mari kita ambil waktu kita untuk kita berdoa, untuk kita beresi hati setiap kita. Tuhan juga mengundang Bapak Ibu untuk mau rendah hati. Jika itu engkau majulah ke depan, Tuhan akan buat membalikan keadaan dalam hidupmu. Jangan pikirkan siapapun, jangan pikirkan apapun, fokus sama Dia. Mari kita sejenak beresi hati kita. Yang bisa bahasa
kekecewaan ini dengan cinta yang dari Engkau. Bapa, pulihkan keluarga yang perekonomian mereka porak-poranda. Pulihkan Bapa. Tambahkan roh takut akan Tuhan di dalam pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga setiap mereka. Bapa, sentuh hidup kami, sentuh hati kami, karena satu sentuhan itu dapat mengubah hidup kami. Cukup satu sentuhan-Mu, Bapa. Jadikan kami, ini adalah umat-Mu yang tak terhentikan. Pulihkan kami, buat kami ini menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia. Di hari akhir yang Kau butuhkan hanyalah penyembah yang setia, yang tidak mementingkan apa yang harus kami makan, apa yang harus kami pakai, tetapi bagaimana siang kami ini mendandani tubuh rohani kami. Siap kami ini sibuk dengan pengenalan akan Engkau. Paksa hidup kami, Bapa. Paksa hidup kami untuk sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih, Yesus. Inilah umat-Mu. Hamba-Mu serahkan umat milik kepunyaan ini, kepunyaan-Mu, Yesus, ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih, Yesus. Kami meyakini kami adalah pribadi yang baru. Kami adalah pribadi yang dimenangkan. Dan kami meyakini keluarga kami dipulihkan, perekonomian kami dipulihkan, hati kami yang kecewa dipulihkan, pelayanan setiap kami dipulihkan. Terima kasih, Yesus. Kau banyak atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Siapakah kami, Bapa? Itulah yang terkadang menjadi pertanyaan kami. Tapi kami tahu bahwa kami berharga di mata. Kami menjadi biji mata.
telinga ke setiap kami, supaya hadirat-Mu setiap hari terus menuntun kami dalam kehidupan yang diberkati dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Urapi semua kami supaya kami berjalan dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Shalom Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi setiap keluarga. Di dalam setiap kesulitan, pergumulan, masing-masing keluarga itu ada seninya, berbeda-beda. Ada pergumulannya, ada tantangannya. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan mengasihi keluarga kita. Amin. Kerinduan Tuhan terus hadir di dalam setiap keluarga kita. Ya. Apapun keadaannya, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Yang datang bersama keluarganya, coba tengok kiri kanannya. Ya, dilihat. Itu kalau kita cari model seperti itu sampai ke ujung bumi nggak ada. Satu-satunya yang unik, ya, menarik dan agak antik. Tidak ada lain adalah keluarga kita masing-masing. Amin. Ya. Dalam bahasa aslinya orang tunggale. Ya. Dalam keunikan, dalam kelemahan, keterbatasan di keluarga kita, kalau Tuhan hadir, dipastikan pemulihan itu terjadi. Berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Tuhan begitu mengasihi kita semua di tengah situasi yang tidak mudah, tetapi kita percaya Tuhan yang besar akan mengerjakan bagiannya, dan dipastikan segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup memulihkan, mempersatukan, memberkati, bahkan memberi jalan keluar, dan yang terjadi adalah kemenangan. Amin. Ya. Ada satu cerita yang cukup unik dalam di dua keluarga ini, ya. Yang saya sebut satu keluarga ini keluarga perjanjian lama, satunya keluarga perjanjian baru. Ya. Keluarga perjanjian lama ini punya masalah kerohanian. Ya. Jadi si bapak ini belum menemukan jawaban. Ini keluarga perjanjian lama. Kenapa ya hewan yang dikorbankan di mezbah kurban bakaran itu kebanyakan kok jantan? Kenapa jarang betina, kok jarang begitu? Itu kan perkara rohani begitu ya. Dia memikirkan hal tersebut. Dia bertanya kepada ahli Taurat, dapat jawaban, tapi jawabannya kurang memuaskan. Demikian juga keluarga perjanjian baru, masalahnya beda, bukan soal rohani, tapi soal suami istri. Loh, kenapa istri saya ini kalau diberitahu ganti memberitahu ya? Jadi ada kesulitan nih, ada masalah yang cukup besar. Akhirnya kedua bapak perjanjian lama dan perjanjian baru ini ketemu, sharing, atau ini bapak-bapak ini bisa curhat juga. Yang perjanjian lama ini menceritakan tadi di hatinya timbul pertanyaan yang belum ada jawaban yang memuaskan. Kenapa hewan yang dikorbankan di mezbah kurban bakaran itu kebanyakan kok jantan? Juga. Nah, yang bapak perjanjian baru tadi bilang, kenapa istri saya kok sulit diberitahu? Ya. Kan curhatnya nggak nyambung. Tapi mereka sharing, saling menguatkan. Bapak yang perjanjian lama, walaupun ada masalah, dia memberikan solusi. Saya memberitahu ya Pak, istri jangan pernah disalahkan. Oh, lah lalu bagaimana? Harus dikasihi. Jawabannya benar kan? Dari jawaban itu dia dapat pencerahan. Oh ya, kalau begitu
saya juga akan membantu memberikan solusi kepada engkau Bapak Perjanjian Lama. Soal hewan, kenapa yang dikorbankan banyak jantannya? Istri aja tidak bisa disalahkan, ada pencerahan. Itu kenapa yang dikorbankan hewan jantan. Berarti hewan betina itu juga tidak bisa disalahkan, apalagi dikorbankan. Tidak mungkin, makanya banyak jantannya yang dikorbankan. Jadi sama-sama dapat jawaban ya. Yang satu harus mengasihi istri, yang satu hewan betina tidak bisa dikorbankan. Jangankan dikorbankan, disalahkan saja nggak bisa. Iya. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa kehidupan ini jangan saling menyalahkan untuk kita menikmati berkat Tuhan. Harus saling punya respon yang benar, karena bukan soal salah atau benar dalam keluarga itu. Kalau kita cari salah dan benarnya, dapat nggak Bapak Ibu? Iya dapat. Yang benar siapa yang salah? Tapi bukan soal salah dan benar, tapi respon yang benar bagaimana menghadapi segala sesuatu. Seperti ketika Saul ditegur karena ketidaktaatannya, dia punya respon yang salah, sehingga Saul dibuang oleh Tuhan dan tidak menjadi raja. Setelah dia akan jadi raja, dia digantikan oleh seorang Daud. Sekalipun Daud pernah salah, dia punya respon yang benar ketika ditegur oleh Nabi Nathan soal keinginannya dia melakukan kesalahan dengan cara apa? Mengingini istri orang lain dengan membunuh suaminya dengan licik. Ditegur oleh Nabi Nathan dan dia bertobat. Itu sebabnya kehidupan kita ini seringkali kalau dicari kesalahannya semua bisa salah. Tetapi kita belajar hari-hari ini mengalami hidup yang bermakna di dalam Kristus. Mari bersama-sama kita belajar bagaimana kita menjalani kehidupan yang bermakna. Sebab di luar Kristus kelihatannya orang-orang mengalami keberhasilan. Bani Asaf dalam Mazmurnya di Mazmur pasal yang ke-73 menuliskan, hampir saja kakiku tergelincir ketika melihat orang fasik. Mereka itu sehat, mereka itu mujur, mereka itu gemuk, tidak sakit-sakitan. Mengapa begitu ya? Sedangkan aku yang hidup dalam kebenaran, banyak kesulitan, masalah, keadaanku tidak lebih baik dari mereka. Mereka mujur, sehat, gemuk, padahal mereka orang fasik. Dan hampir saja kakiku tergelincir, tapi aku melihat ternyata di akhir hidup mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Dan aku bersyukur. Itu sebabnya jangan pernah kita, seringkali kan kita melihat orang lain kok enak, orang di luar Tuhan kok lebih sukses, lebih berhasil. Dan seringkali kita sebagai orang percaya kadang ya pernah terbersih iri ya, sepintas kok enak ya. Apalagi kalau punya tinggal di lingkungannya, kehidupan bertetangga begitu, kalau ada tetangga pasang antena yang parabola yang besar. Zaman dulu kan antena makin besar parabolanya itu makin sukses ya. Jadi antenanya makin besar itu kelihatan sukses. Jadi bersaing. Tapi sekarang malah tidak pakai ya, channel tidak pakai parabola. Antenanya nggak kelihatan malah, hanya sebuah kabel aja. Dan seringkali kita melihat satu dengan yang lainnya, situ kok enak ya, situ kok bahagia ya, situ kok diberkati ya. Tetapi kita harus melihat keadaan kita bahwa di dalam Kristus hidup kita berarti, amin, berharga, bermakna. Ada sesuatu yang berbeda di luar Kristus dengan yang di dalam Kristus. Arti yang berbeda, apa perbedaannya? Di dalam Kristus kita diciptakan sebagai manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan apa? Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi sesuatu
yang berbeda dari orang yang tidak percaya di luar Kristus adalah di dalam Kristus kita diciptakan sebagai manusia baru. Katakan bersama saya, manusia baru. 1, 2, 3. Manusia baru. Jadi yang baru bukan sesuatu fisik yang kelihatan ini, tetapi manusia batiniah kita yang mengalami pembaruan di dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Kalau kita diciptakan menjadi manusia baru, berarti ada manusia lama. Ya. Berarti kita juga pernah sebelum mengalami Kristus, kita hidup sebagai manusia yang lama. Ya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, yang dimaksud manusia lama itu apa? Kolose pasal 3 ayat 7 berkata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, manusia kehidupan manusia lama. Firman Tuhan di pasal yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, di ayat 5, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi yang dimaksud Rasul Paulus supaya kita membuang manusia lama itu sesuatu yang duniawi. Manusia duniawi apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dalam terjemahan lain, keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Kalau dikatakan dalam Kolose, sama dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang serakah itu mengingini segala sesuatu menjadi miliknya, entah itu halal tidak, yang bukan haknya ataupun haknya. Pokoknya menerima milikku, untukku, itu serakah. Dan itu adalah manusia lama, ciri manusia lama, penuh dengan hawa nafsu. Dalam banyak hal hawa nafsu, soal materi, soal harta, soal apapun, soal makan, itu yang membuat manusia lama itu masih bekerja dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya kalau kita diciptakan sebagai manusia baru, kita harus menanggalkan. Jadi siapa yang menanggalkan? Kita mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama kita. Secara spesifik, pertobatan itu harus jelas. Ketika kita datang kepada Tuhan, saya bertobat. Bertobat dari apa? Dari manusia lama menjadi manusia baru. Yang bagaimana harus jelas. Seperti dituliskan apa yang harus kita buang tadi, dikatakan di ayat 8, di antaranya marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini kita bahas sedikit tentang marah. Ada berapa banyak di antara kita yang pernah marah lambaikan tangan? Yang pernah lambaikan aku aja biar enteng. Ya. Padahal itu ciri-ciri manusia lama. Tadi buanglah marah. Pengertian marah saya bacakan ya. Marah itu istilah ini berarti kemarahan mendidih. Jadi tidak hanya air yang bisa mendidih, emosi juga bisa mendidih. Ya. Kemarahan yang mendidih, yang berkelanjutan dan tahan lama. Luar biasa. Ketika Bapak Ibu Saudara marah, berapa lama sih marahnya? 1 jam, 2 jam, 1 hari? Ada loh orang bisa marah berhari-hari. Kalau puasa berhari-hari makin buram itu kan ya, makin hidupnya makin sungguh-sungguh. Ini marah berhari-hari. Gak ada yang di sini, amin. Gak ada yang ngaku. Jadi itu ternyata marah itu adalah salah satu tanda bahwa manusia lama kita masih, kan dikatakan ditanggalkan, matikanlah dalam dirimu. Artinya masih muntuk-muntuk, tahu ya? You understand muntuk-muntuk? Ya, artinya masih berkobar-kobar.
di dalam manusia kita. Jadi perhatikan ketika kita menghadapi suatu tekanan, situasi yang tidak mudah, kita marah, ingat firman Tuhan. Itu manusia lama. Kemarahan mendidik. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, air yang mendidih itu seperti apa? Itu kalau kita pegang dengan tangan, rasanya gimana? Aduh, hangat. Air mendidih, aduh, geli, enggak, melepuh. Demikian juga kemarahan yang mendidih itu melepuhkan hati orang, merusak hati orang. Amin. Sebab itu seringkali orang berkata, saya marah untuk kebaikan. Ya, kebaikan ya nggak usah marah. Ya. Saya marah sudahlah, setelah itu selesai kok. Dianya selesai, yang dimarahi itu loh sakitnya 7 turunan. Udah alami, oh saya marah sebentar. Iya, Anda yang marah sebentar, yang dimarahi tersakiti. Di mana sakitnya? Itu sebabnya ingat, manusia lama kita harus ditanggalkan. Amin. Dibuang dari hidup kita. Sebab kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi pembaharuan itu bukan sulap, bukan sihir, tapi konsisten, terus-menerus. Hari ini baik, besok makin baik, besoknya lagi lebih baik. Itu terus-menerus, progresif, artinya setiap hari kontinu terus mengalami pembaharuan. Jadi seringkali ini kita ini kalau dulu masih muda pernah ikut retreat ya, itu seringkali dalam suasana yang tenang gitu, suasana atmosfer doa, hadirat Tuhan dinyatakan, orang akan mengalami pertobatan, awal pertobatan, tapi harus mengalami pembaharuan yang terus menerus. Jangan saat retreat haleluya, retreat 3 hari haleluya, pulang dari retreat haleluya. Jangan kita hanya mengalami pertobatan yang terkondisikan. Wah, kondisi rohani bagus seperti malaikat di surga. Bagaimana kalau kondisinya agak rohana? Malaikat di surganya pergi, datanglah malaikat pencabut nyawa. Itu sebabnya kita harus menjadi manusia yang terus-menerus diperbaharui. Amin Bapak Ibu. Diperbaharui. Kapan? Setiap hari. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengertian pengetahuan yang benar itu pengetahuan yang penuh. Benar penuh itu hanya firman Tuhan. Jadi firman sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru. Firman Tuhan dalam Yohanes 15, memang firman Tuhanlah yang membuat kita bersih. Ya, terus-menerus diperbarui, dibersihkan, disucikan, menanggalkan yang lama. Ini baru marah ya. Ada yang kedua apa? Geram. Ingat, geram itu apa? Marah dan geram sama nggak Bapak Ibu? Geram itu gini. Ini berarti kemarahan yang cepat terbakar. Jadi itu reaktif ya. Jadi marahnya itu langsung meledak gitu ya. Pernah mengalami begitu? Tiba-tiba itu biasa melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tiba-tiba naik hitam begitu, pernah ya? Itu manusia lama ya, masih bercokol, nangkring di hidup kita ya. Geram itu berarti kemarahan yang cepat terbakar dan meledak-ledak. Di sini nggak ada ya, wajahnya itu kelihatan sabar gitu, tersenyum begitu. Di rumah ya sama ya, gitu. Nggak pernah geram. Amin Bapak Ibu. Itu manusia lama, geram ya. Jadi marah. Saya ini berjuang untuk itu, begitu ya. Karena saya bisa sabar tapi terbatas. Manusia saya manusia ya. Jadi kalau suruh nunggu itu, saya hitung 3 kali. 1, 2, 3 kok nggak keluar. 1, 2, 3 nggak keluar. 3. Padahal menunggu itu
buah dari kesabaran. Artinya begini, menantikan Tuhan namanya. Itu perlu apa? Sabar. Berarti orang yang nggak sabar itu bisa nggak menantikan Tuhan? Ya enggak. Itu sebabnya kita belajar untuk menanggalkan manusia lama. Yang ketiga, kejahatan. Istilahnya berarti keji, menyiratkan keinginan untuk menyakiti orang lain. Jadi begini loh, ketika marah kepada seseorang, diperasainnya hanya rasanya pengen nampar, begitu pernah nggak? Getem-getem gitu, tahu pernah? Itu keji namanya. Ya, jadi ketika marah kepada seseorang, rasanya itu dalam hati hanya batin loh ya, tak pengen memukulinya, menamparnya, menyakitinya. Itu kekejian, dan itu manusia lama. Ya, walaupun sebenarnya gini, ketemu orangnya ya, baik, glory, puji Tuhan. Rasanya pengen apa ya? Gimana ini? Orang itu bisa kapok begitu ya, tapi di sini nggak ada ya. Yang kecil begitu nggak ada, ini di luar Kristus ya. Tapi seringkali itu sebagai orang percaya muncul manusia lamanya, sehingga kita ketika marah terhadap seseorang, ketika kita tidak menyukai seseorang, rasanya pengen dalam hati aja, pengen menampar, pengen menyakiti, pengen memukul, hanya dalam hati. Tapi ingat, Tuhan itu selalu melihat hati ya. Jadi ketika kita belum melakukan, hanya batin dalam hati, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan dosa itu adalah maut. Jadi hati-hati dengan hati kita. Makanya ada lagu dunia mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai. Ya. Orang dunia sih bisa menyanyi begitu, bagaimana dengan kita? Yang firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena itu yang menentukan awal dari kehidupan kita itu dari hati. Kalau hatinya baik, omongannya dan kelakuannya pasti baik. Kalau hatinya, maaf agak kasar ya, kalau hatinya busuk, tindakan dan perkataannya busuk. Ya itu sederhananya begitu kan. Makanya perhatikan hati kita. Karena kita ini sudah menjadi manusia yang baru, pembaharuan itu dimulai dari hati. Ditanggalkan marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Ya. Memfitnah itu lebih kejam dari tidak memfitnah. Ya kan, seharusnya dijawab fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena begini, kalau membunuh itu menusuk dari depan, kalau fitnah menusuk dari belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dan sebagainya. Itu sebabnya ketika kita berbicara dan siapa yang mendengarkan kita, itu menentukan siapa kita sebenarnya. Ngerti maksudnya? Jadi teman bicara kita, bagaimana kita melontarkan omongan, dengan siapa kita berhadapan, itu sebenarnya menunjukkan siapa kita. Kalau kita biasa ngerumpi, maaf ya ini bukan, kalau pria kan jarang ngerumpi karena nggak pandai bicara katanya. Katanya kalau pria itu tidak pandai bicara. Jadi kalau bicara itu kaku agak kaku. Tapi pepatah mengatakan lidah tidak bertulang ya. Kalau ngomong kaku itu kayak dibuat-buat juga. Jadi sebenarnya ada loh pria yang luwes bicaranya, atau dalam bahasa Jawanya pria lamis, tahu ya. Kalau suka ngomong dengan orang kumpul ngerumpi begitu, itu sepatunya baru, tapi kok tidak ada talinya ya? Itu cara makainya gimana? Ini misalnya ngerumpi begitu, ya mungkin ditempelin dan sebagainya. Pembicaraan seperti itu kan sesuatu yang sia-sia. Ketika kita bicara dengan orang-orang seperti itu, berarti menunjukkan kita itu ya seperti itu. Nah sekarang ini kita seringkali banyak bicara dengan siapa?
banyak bicara tentang apa? Tentang kabar burung, membicarakan orang. Ada banyak orang itu membicarakan orang, tapi yang dibicarakan itu lebih baik dari yang membicarakan. Pernah ngalamin begitu? Sebenarnya itu adalah iri, tanda tak mampu, ya. Itu sebabnya kita belajar hari-hari ini untuk menguasai lidah kita. Amin. Karena begini, lidah itu adalah bagian anggota tubuh yang paling kecil. Seperti kemudi kapal. Kapal sebesar apapun itu bisa jalannya, arahnya teratur, dikemudikan oleh sebuah kemudi yang sangat kecil. Betul nggak? Berapa besar sih kemudi kapal itu? Ya lingkaran kecil gitu kan. Tapi dia bisa membawa kapal yang sangat besar dengan tujuan yang jelas. Demikian juga lidah kita. Lidah itu kecil seperti api, kata firman Tuhan, tapi bisa membakar hutan. Lidah kita itu bisa membakar orang. Ngerti mas saya? Jadi perkataan kita harus kita perhatikan. Sebagai manusia baru itu harus dibuang. Fitnah, kata-kata kotor dari mulut kita. Kenapa kata-kata bisa kotor? Karena hatinya kotor. Kenapa dia bisa berkata-kata yang baik? Karena hatinya baik. Itu saja intinya. Amin Bapak Ibu. Ya perhatikan, masih nggak ada manusia lama yang seringkali muncul? Halo, mohon dijawab. Marah, geram, keji, fitnah. Enggak ya? Jadi mulai sekarang belajar ketika akan membicarakan orang diri langsung, oh iya itu manusia lama. Sekarang tidak membicarakan orang, membicarakan Alkitab. Wah mantap kan dia. Mau menyebut nama si A, oh jangan. Menyebut nama Yosua aja, Musa, Daud dan sebagainya yang tertulis dalam Alkitab. Amin. Iya. Kita ini diberkati atau tidak ditentukan oleh omongan kita. Itu sebabnya jaga kehidupan kita dari perkataan yang kotor, dari fitnah. Kalau tidak jelas beritanya, jangan pernah komentar. Amin. Jawab aja, saya tidak tahu. Benar nggak? Aman kan? Saya nggak tahu. Oh, apa benar ya? Bapak itu buta nggak bayar? Saya nggak tahu, soalnya saya bukan pegawai bank. Iya. Belajar hari-hari ini untuk menjaga hati. Amin Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Itu baru pertama. Manusia baru itu prosesnya setiap hari diperbarui. Itu sebabnya kedua ayat ini menegaskan tanggalkan manusia lama beserta kelakuannya yang jahat. Jadi manusia lama itu ekornya kejahatan. Jadi kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui di dalam Kristus. Dan prosesnya setiap hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah memperbaiki rumah begitu, kalau direnovasi rumahnya diperbaiki sedikit-sedikit kan jadi baik. Demikian juga orang itu perlu diperbaiki, didandani, dipoles, kan tidak langsung jadi. Demikian juga proses pembaruan. Yang dulu pemarah dipoles, besok penyabar, bisa nggak Bapak? Ya proses. Ya. Sekarang masih marah-marah, didoakan besok orang jadi orang paling sabar di dunia. Proses. Banyak bicara hari ini, didoakan besok nggak bisa ngomong. proses ya. Dan proses itu setiap hari. Kalau punya respon yang benar, kalau diproses nggak mau ya ngono ya ngono ya, nggak mau berubah. Aku nggak mau berubah seperti Tuhan Yesus dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan nggak berubah, kuasanya, pribadinya yang sempurna. Kita ini kan telah kehilangan kemuliaannya, berdosa, diampuni, dipulihkan, diproses dalam pembaruan, harus semakin lebih baik. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita harus terus disempurnakan serupa dengan
Tuhan kita. Amin. Makin lebih baik. Sebenarnya pengertian penyembahan itu adalah sesuatu yang sebuah persekutuan di mana orang itu seperti yang disembahnya. Jadi kalau orang itu urusannya duit aja, pasti tindakannya, perkataannya ya urusan duit, tahu ya Bapak Ibu. Kalau urusannya dagang, bisnis, pasti setiap banyak omongannya bisnis. Tapi kalau orang bersekutu dengan Tuhan, seharusnya, ini maaf ya, kalau orang selalu bersekutu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan setiap hari, harusnya dia seperti Tuhan, benar nggak? Tapi kok nggak gitu? Ini pertanyaannya begini. Orang percaya saya ini doa 3 kali sehari. Setiap doa 5 menit. Ini contoh. Ini bukan soal waktu dan jumlah doa, tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan lebih dalam, mengalami hadirat Tuhan, harusnya proses pembaharuannya dia makin berkarakter, bersifat, bertabiat seperti Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita terus bergumul dengan manusia lama yang membuat kita, loh Tuhan, bagaimana saya bisa seperti Engkau? Kalau saya terus jatuh bangun dengan kesalahan keberadaan manusia lama saya yang pemarah, yang tidak sabar, yang keji, yang perkataannya sembarangan. Tapi perhatikan, tidak pernah sia-sia kita bersekutu dengan Tuhan. Makin ditandani, amin, haleluya, makin lebih baik. Yang menjadi pertanyaan, hari ini kita lebih baik nggak dari kemarin Bapak Ibu? Kalau kita evaluasi pribadi kita lebih baik ya? Atau engkau begitu, aku begini, sama saja? Ya, seharusnya kan kalau kita ini secara umur makin bertambah usia, makin dewasa, ya, jasmani juga demikian. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita lama menjadi orang Kristen, seharusnya makin mengalami Tuhan, makin baik, makin seperti Tuhan. Amin. Ada seorang gembala sidang di Denpasar. Dia memang gembala sidang yang suka memuji, yang suka berdoa. Dia turun dari panggung mimbar, jemaatnya melongo, tahu melongo ya, juga saya melongo, terheran-heran melihat Pak Pendeta. Kenapa? Wajahnya itu berseri-seri seperti malaikat, bersinar begitu. Padahal ya sudah umur. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan memenuhi hidupnya. Dia sering bersekutu, sering berdoa, dan sering mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Sehingga wajah. Jadi orang yang bersekutu dengan Tuhan, dari wajahnya itu kelihatan. Coba tengok kiri kanan kita, wajahnya bagaimana? Silo nggak lihatnya? Kelihatan silo nggak? Silo kan kena lampu, memantul. Pantulan lampu, silo main. Orang yang dalam hadirat Tuhan itu belum ngomong, auranya itu sudah aura kemuliaan Tuhan. Amin. Rasanya adem gitu. Bapak Ibu kalau ketemu dengan orang rasanya adem itu sudah kelihatan. Auranya adalah aura kemuliaan Tuhan. Tapi kalau ketemu orang adem panas, itu berarti Bapak Ibu lagi meriang gitu ya. Itu sebabnya kita belajar hari ini. Mari berjalan dalam proses menjadi manusia yang baru. Amin Bapak Ibu. Siap menanggalkan yang lama? Haleluya. Jadi kita ini manusia baru yang dipilih, dikuduskan, dan dikasih Allah. Lihat, bukan memilih, menguduskan, dan mengasihi. Jadi dipilih, dikuduskan, dan dikasih Allah. Siapa yang melakukannya? Allah. Berarti dengan kata lain kita dipilih, dikuduskan, dan dikasih oleh Allah. Itu karena apa? Kasih karunia, anugerah. Firman Allah berkata Kolose 3:12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita oleh kasih karunia dipilih dari sekian juta orang, bahkan sekian miliar diselamatkan, dipilih.
secara khusus selamat, diselamatkan, bahkan dikuduskan. Kita yang tidak kudus, yang kotor, dibersihkan, disucikan, dikuduskan, bahkan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang dikasihi Tuhan itu enak gak? Apapun keadaannya, dia diberkati. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 127, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Ini istilahnya begini, tidur aja diberkati. Amin. Ya. Ada berapa banyak kita yang nggak bisa tidur, lambaikan tangan. Kalau malam sulit tidur, lambaikan tangan. Padahal Tuhan itu sedang memberkati orang yang tidur. Tapi tidur tidak di gereja loh ya. Rahasianya bukan soal tidurnya. Tidur pun diberkati Tuhan karena apa? Dikasihi. Kuncinya dikasihi Tuhan. Entah dia tidur, entah dia bangun, tetap diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi tidur itu pun menjadi berkat, diberkati Pak. Ada banyak orang itu punya kasur yang sulit tidur, tapi ada orang yang tidur di mana itu? Di bambu, bisa ngorok dengan keras itu. Ya. Kalau kita bisa mengumpulkan 5 bapak-bapak, kita akan melihat perusahaan penggergajian kayu. Gerak, gerak, gerak. Itu berkat Tuhan itu. Amin. Berbahagia yang bisa ngorok dengan lama. Haleluya. Karena ada banyak orang yang kesulitan untuk tidur. Jangankan ngorok, tidur pun nggak bisa. Bagaimana bisa ngorok kalau nggak tidur? Ini kan istilahnya sederhana. Betapa indahnya. Orang yang dikasih Tuhan, betapa bahagianya. Amin. Tidur pun diberkati Tuhan. Jadi tidur itu tidak arti harafiannya, yo pulang dari gereja mari kita sama-sama tidur. Bukan. Tidur itu bicara soal rest, kesegaran, ya, damai, tenang, ya, penyerahan, pasrah, itu diberkati Tuhan. Berapa banyak kita hidup tidak tenang, ya, merasa khawatir, merasa cemas, maka berkatnya pergi. Malaikat itu disuruh Tuhan untuk memberkati umatnya, datang. Lah yang diberkati cemas, mirawiri. Jadi berkatnya tidak turun-turun ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Lah berkatnya mau diberikan, orangnya sudah pergi duluan. Ada orang berdoa begitu singkat, Tuhan berkati aku sekarang. Bekerja, pergi. Berkatnya turun, orangnya sudah bekerja. Iya. Memang bekerja untuk diberkati lewat pekerjaan. Tetapi seringkali kita melupakan bahwa sesungguhnya karena dikasih Tuhan kita mengalami berkat Tuhan. Amin. Jadi rahasianya bukan soal berkatnya berapa banyak. Kita ini menjadi orang yang dikasih Tuhan ya. Bukti orang yang mengasihi dan dikasih Tuhan apa? Melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes taat pada firman Tuhan, makin dikasih Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita belajar memiliki hidup yang berarti. Status kita jelas, dipilih, dikuduskan dan dikasih Allah. Jadi itu tidak ada dasar lain kecuali kasih karunia, hanya kemurahan Tuhan, bukan kekuatan perbuatan baik kita. Tapi kita harus meresponnya dengan benar apa? Hidup dalam apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Hidup hati yang dipenuhi belas kasihan itu mudah tergerak untuk menolong, melakukan sesuatu bagi orang lain. Bukan hanya untuk aku untung, bagiku semuanya. Ya, seperti iklan mengatakan aku wo ya loh. Ya, semuanya aku. Tapi belas kasihan itu menggerakkan kita untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Amin. Ya. Kemurahan.
Sebenarnya kemurahan itu persamaannya dengan memberi. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ini banyak menerima atau banyak memberi? Kalau kita hidup dalam kemurahan, berarti kita banyak memberi. Amin. Memberi tidak harus uang, perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, itu memberi. Dan ada banyak kita ini seringkali menahan untuk tidak memberi. Itu bukan kemurahan. Apa lawan katanya kemurahan? Kepelitan. Saya ingat pernah tahu ya Bapak Lili. Jadi lawan katanya kemurahan itu util, tahu nggak util? Util itu saya nggak tahu apa itu. Util itu menggenggam dengan erat, pelit ya. Kalau bisa jangan pernah berkurang apa yang saya miliki. Makin bertambah makin luar biasa. Kalau untuk orang lain itu kan urusannya dia dengan Tuhan. Dengan Tuhannya apa? Ingat, di dalam Tuhan orang yang menjadi manusia ciptaan yang baru hatinya penuh dengan belas kasihan, keinginan untuk memberi kuat. Kalau kita hari-hari ini melihat hati kita keinginan untuk dapat menerima kuat, berarti itu sedang bekerja manusia lamanya di dalam dirinya. Tapi keinginan untuk memberi makin kuat, manusia baru sedang berproses dalam dirinya. Amin. Rendah hati. Bicara soal rendah hati itu bukan soal sikap sopan santun loh ya, tetapi orang yang banyak mendengar, lebih sedikit berkata-kata, jadi tidak reaktif. Ada banyak orang itu mudah tersinggung, dengar apa marah, dengar apa tersinggung, dengar apa merasa sakit, kecewa. Itu bukan sikap rendah hati. Kalau mendengar sesuatu tentang dirinya, dia tidak bereaksi tertenang, itu kerendahan hati. Sikap yang sebenarnya rendah hati itu bergandengan dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Itu sebuah kombinasi yang komplit. Amsal mengatakan orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya lebih dari orang yang merebut kota. Artinya kerendahan hati itu sabar, penguasaan diri, lemah lembut jadi satu paket. Dan hari-hari ini kalau kita menjadi manusia yang baru, di dalam dirinya keluar itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ada berapa banyak dari kita ini ketika mendengar orang membicarakan kita merasa tergelitik. Ada berapa banyak? Maksudnya gini, orang lain membicarakan apapun tentang kita merasa hati kita ada luapan-luapan gemuruh yang bergejolak. Itu artinya Tuhan sedang mengajak kita untuk rendah hati dan tidak reaktif. Artinya tetap tenang, tetap terkendali, tetap menguasai diri, tetap lemah lembut, tetap sabar. Amin. Bisa sabar? Mas, kemarin pinjam sesuatu dari saya kok belum dikembalikan. Sabar. Itu namanya bukan sabar, lelet. Ya. Kalau pinjam kan dikembalikan. Sabar itu penguasaan diri dengan sikap hati yang lemah lembut. Ketika Allah melakukan sesuatu kepada kita, selalu ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu sebabnya yang terakhir didiami oleh damai sejahtera Kristus. Ada sebuah perlombaan yang bertemakan, perlombaan lukis yang bertemakan damai. Lalu ada lukisan bergambar pemandangan, ada sawahnya. Sesuai nggak temanya? Damai. Jadi ada gunung, ada awan, ada matahari, ada sawah, ada jalan di tengahnya. Itu lukisan anak-anak sekolah ya, biasanya gitu ya Bu Setiawan ya, kalau melukis gunung, ada awan, ada matahari, ada burung, ada sawah, jalan di tengah ya. Itu kalau tema damai itu masuk nggak? Masuk. Tapi ada satu, temanya itu gelombang laut. Lalu ada burung yang memijak batu karang. Temanya damai, betul nggak?
Benar. Sama-sama benar. Lah yang menang yang mana? Pemandangan atau burung yang bertengger di batu karang? Tema damai yang menang. Yang burungnya di tengah badai gelombang dia tetap tenang berdiri di atas batu karang. Itulah damai sesungguhnya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau kita bersama Yesus, apapun masalahnya, minumnya tetap. Haleluya. Itu sebabnya perhatikan. Yang menjadi ukuran bukan betapa besarnya, betapa sulitnya hidup kita, tetapi dengan siapa, bersama siapa kita berjalan. Amin. Kalau kita bersama Yesus, hasilnya damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan dunia, karena yang diberikan dunia semu, sementara. Tapi damai yang dari Tuhan, damai sejahtera yang kekal. Sekalipun situasi gelombang pada kehidupan dalam yang disampaikan oleh Mbak I dalam doanya, situasi keluarga, situasi ekonomi, situasi apapun, bersama Yesus tetap damai, karena Dia jaminan pengharapan kita yang pasti. Ada berapa banyak kita masih ngarep sesuatu yang di luar Kristus? Itu sama saja dengan penyembahan berhala yang bagian dari manusia lama tadi. Itu sebabnya berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sebab di luar Yesus, orang mencari damai, pergi ke sana, ke gunung, rasa damai tapi kok sepi, turun lagi ke pasar, ke damai tapi kok ramai, ya. Ke pantai, damai tapi gelombangnya besar, jadi takut. Akhirnya di mana-mana nggak ada kedamaian. Hanya di dalam Yesus, damai sejahtera yang pasti yang kita alami. Itu sebabnya makna tujuan hidup kita, kalau kita bersama Yesus, di dalam Yesus, damai itu kekal. Amin. Jadi itu sebabnya kita harus belajar mengerti bahwa sesungguhnya ciptaan yang baru, dipilih, dikasihi, dikuduskan, itu menjadi bagian yang bermakna dalam hidup kita di dalam Kristus. Itu sebabnya orang dunia bisa mencari damai di mana-mana. Kita di dalam Yesus menemukan kedamaian yang kekal. Amin. Amin. Pulang dari tempat ini penuh damai sejahtera. Amin. Sekalipun masalahnya tetap sama, tapi bedanya apa? Responnya berbeda. Pulang dengan damai. Amin. Dengan sabar, ya, tidak marah lagi. Ya. Ada berapa banyak saya melihat orang itu ibadah sungguh-sungguh, ujian dengan sukacita, pulang istrinya dimarahi, suaminya, anak-anaknya dimarahi. Loh, Pak, kok saya dimarahi kenapa? Loh, Papa pengen marah, memang hobinya begitu. Loh, ini manusia lama yang muncul. Itu sebabnya kita belajar dari hari ini untuk kita mengalami hidup yang bermakna di dalam Yesus. Amin. Mari kita akan menaikkan hati. Bersyukur buat hari ini, karena kita tahu bahwa firman Tuhan membawa kita kepada tujuan hidup di dalam Kristus yang jelas, bahwa kita harus menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Jadi pulang dari gereja sudah berubah wajahnya, manusia yang baru. Katakan kepada sebelah kiri kanannya, manusia baru, anyar, ya. Yang lama sudah ditanggalkan. Amin. Mulai dari tempat ini diberkati dan memberkati banyak orang. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setia yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang terangnya lebih dalam dari lautan.
Kristus Tuhan. Sebab kami tahu kami diciptakan menjadi manusia yang baru. Kami telah dipilih, dikuduskan, bahkan dikasihi oleh Tuhan. Hidup kami berharga dan mulia. Keluarga kami berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami setiap hari. Kami mengalami damai sejahtera sekalipun ada kesulitan, tantangan, pergumulan. Kuasa-Mu tidak berubah. Engkau sanggup menolong kami dengan cara yang ajaib. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bahkan bagi kami yang percaya kepada-Mu, tidak ada yang mustahil. Kami sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan dalam keluarga kami, pertolongan Tuhan tetap ajaib. Janji Tuhan tetap ya dan amin, yang memampukan kami untuk mengalami kemenangan setiap hari. Di tengah pergumulan kesulitan, Engkau tetap memulihkan, tetap memberkati, tetap mempersatukan dalam kasih-Mu sebagai keluarga-keluarga yang berbahagia di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin dan silakan duduk kembali. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk bagi posisi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat hati. Kami boleh diberkati dalam hadiran-Mu. Dari awal kami boleh menyembah Engkau, Engkau melawat setiap kami. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mengajar mendidik kami. Kami boleh diperbaharui kehidupan kami. Kami terus boleh meninggalkan manusia lama kami. Kami berkomitmen untuk tidak mengenakannya kembali Tuhan. Tapi biar kami terus mengenakan jubah yang baru ya Tuhan, yang daripada Engkau, sehingga hidup kami, karena hidup kami sudah ada di dalam Engkau ya Tuhan. Biar hidup kami itu sehari lepas hari makin diperbaharui menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih biarlah sebentar hari ini Tuhan kami boleh undur diri dari tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan juga mungkin kami akan melanjutkan hari ini sepanjang hari bersama dengan keluarga dalam aktivitas kami yang boleh terus Kau berkati. Sebentar kami boleh undur diri dari tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah dari
Engkau ya